Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah audit sistem informasi, di mana ada 4 soal dan saya hanya akan menjawab sesuai dengan NPM saya yang bernomor genap, yaitu hanya nomor 2 dan nomor 4. Yang pertama itu beri penjelasan lengkap terkait tujuan audit sistem informasi. Sebelum tujuannya, di mana audit sistem informasi itu merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Sedangkan tujuannya yaitu pertama, pengamanan aset. Pengamanan aset yaitu aset informasi seperti perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Lalu menjaga integritas data. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Lalu efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan suatu sistem informasi. Dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Lalu efisiensi sistem. Efisiensi sistem itu menjadi hal yang sangat penting jika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Lalu manfaat, kontrol, dan audit sistem informasi itu mendeteksi agar komputer tidak dapat dikelola secara kurang terarah, mendeteksi risiko kehilangan data, mendeteksi risiko pengambilan keputusan salah akibat informasi hasil, proses sistem komputerisasi salah, lambat, tidak lengkap. Lalu menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi, mendeteksi risiko error komputer, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer atau fraud, menjaga kerahasiaan, serta meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Lalu yang nomor 2, langkah-langkah mengaudit sistem operasi Windows. Langkah-langkah yang pertama dalam hal pengaturan kontrol hukum. Lalu dapatkah informasi sistem paket layanan dan bagikan dengan persyaratan kebijakan, menentukan apakah server menjalankan file Word tersebut yang tersedia di perusahaan, lalu menentukan apakah server menjalankan antivirus yang disediakan perusahaan, pastikan bahwa sebuah base yang dipasang sesuai dengan kebijakan server, menentukan apakah server menjalankan solusi manajemen tembalan yang disediakan perusahaan, pastikan hanya aplikasi yang disetujui yang terinstall sesuai pada kebijakan manajemen server, serta memastikan bahwa hanya tugas terjadwal yang disetujui yang sedang berjalan. Kiranya itulah jawaban UAS saya untuk 2 nomor itu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.